kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Musbiatur Rahmah, berasal dari MTS Pesantren Al-Kamar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya lulus PPG Daljab Batch 1 2025 dengan nomor pendaftaran 892-013-012-7075. Dalam kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi Kemajuan Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku? Masya Allah, terima kasih atas semangatnya. Baik, hari ini kita akan ketemu kembali di pelajaran SKI dengan materi Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Daulah Ayyubiyah. Tetapi sebelumnya, Ustazah mau ketua kelas silahkan dipersiapkan terlebih dahulu untuk belajar. Ustazin, ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Alhamdulillah, hari ini semoga semua dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai siswa. Sebelum Ustazah masuk ke materi kita, Ustazah mau absen dulu. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Baik, dari Anugrah Nur Hafisa mana? Fatma Nuryatsa, Filsa Sisilia, Sakit, Hijrah, Hairani, Nabila Hamzah, Naila As-Sahra, Naila Ishak, Nur Aini Putri, Nur Akila Febrinaya, Nur Kasmi, Nur Naila As-Sahra, dan Saskia. Tidak ada, kenapa tidak datang? Tidak ada pemberitahuan. Semoga besok sudah bisa mengirimkan surat ke sekolah. Baik, saatnya kita masuk ke materi kita. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Sebelumnya, Ustazah mau tanyakan dulu. Daulah apa yang terbentuk sebelum terjadinya Daulah Ayyubiyah? Daulah Abbasiyah. Baik. Kemudian, siapa dari pendiri Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu? Ada? Ayo dibuka lagi bukunya kembali. Kalau tidak ditahu, Ustazah akan jadikan tugas di rumah. Ini Imam Abu Hanifah. Baik, terima kasih sudah menjawab. Oke, kita masuk ke kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi inti, Ustazah akan membacakan, menerangkan, dan memaparkan sedikit dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kemudian menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban
mengembangkan peradaban. Yang ketiga apa? Menjalankan dan menerapkan dalam Prestasi. Yang keempat? menjalankan perilaku konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kelima? Menganalisis sejarah pendidikan Daula Ayyubiyah. Yang keenam? Menganalisis perkembangan dan perkembangan Islam pada masa Daula Ayyubiyah. Yang ketujuh? Mengidentifikasi urutan peristiwa sejarah pendidikan Daula Ayyubiyah. Betul, dan yang terakhir adalah mengolah informasi tentang kemajuan peradaban Islam. Pada masa Daula Ayyubiyah. Ya, terima kasih. Nah, dari beberapa tujuan ini yang akan kita capai, yang akan kita kaji, yang akan kita ampu dalam materi ini adalah bagaimana menghargai perjuangan Islam. Apa itu perjuangan Islam? Misalnya Nabi Muhammad dulu menyebarkan dakwah Islam dengan cara awalnya sembunyi, kemudian turun ayat, baru beliau menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Itu salah satunya. Nah, di sini sekarang sebelum kita masuk ke materi lagi, silahkan perhatikan gambar di atas. Oke, ada yang mau bertanya gambar apa itu Ustazah? Kalau begitu Ustazah yang balik bertanya, gambar apa ini yang pertama? Ini adalah contoh gambar peradaban kehidupan masyarakat Daula Ayyubiyah. Mulai dari bangunannya, lokasi masjidnya, dan bagaimana gambar perjuangannya menggunakan kuda. Itu jadi perlu kita amati sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, sekarang Daula Ayyubiyah didirikan oleh Sultan betul. Daula Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171. Kemudian beliau menggantikan dinasti beliau menggantikan dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga, berperan penting dalam perang penyatuan umat Islam, berperan penting dalam perang salib dan penyatuan umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah mendorong kemajuan dalam berbagai. Nah, anak-anakku sekalian, Ustazah harap dengan materi ini kalian bisa memahami, bisa perhatikan, karena di akhir pelajaran Ustazah akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam Daula Ayyubiyah itu kemajuan politik dan militernya itu sangat berkembang pesat. Karena apa? Misalnya penyatuan wilayah Mesir, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kemudian pembebasan Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Kemudian sistem pemerintahannya yang stabil dan kuat. Nah, itu adalah politik dan militernya. Beda lagi dengan kemajuan pendidikan. Nah, tolong dibacakan kelompok sini kemajuan pendidikan pada masa Daula Ayyubiyah. Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Pendirian madrasah-madrasah seperti di Damaskus dan Kairo. Oke, kemudian Pengembangan ilmu keislaman, fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. yang ketiga, Dukungan terhadap ulama dan ilmuwan.
Nah, ini adalah kemajuan pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah. Mulai dari pendirian madrasah, jadi tidak hanya untuk saat ini ada madrasah. Tahun sebelum ini pada masa Daulah Ayyubiyah pun sudah ada madrasah-madrasah yang dibentuk. Jadi dulu cerita zaman Nabi Rasulullah SAW itu mulai berdakwah dan mendirikan apa? Ada yang masih ingat? Mendirikan apa? Mendirikan masjid. Kemudian masjid dijadikan apa? Sarana apa? Beribadah. Sarana beribadah, betul. Sarana apa lagi pada masa itu? Sarana penuntut ilmu. Jadi madrasah itu tidak dibentuk saat ini, tapi jauh pada masa Daulah Ayyubiyah pun madrasah sudah didirikan. Kemudian kemajuan arsitektur dan infrastrukturnya, membangun masjid, benteng dan rumah sakit. Kemudian perbaikan dalam pembangunan saluran dan jalan. Arsitektur bergaya Islam klasik yang kuat dan fungsional. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sekitar masalah kita, sekitar pembahasan kita di atas? Ada? Tidak ada? Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian kemajuan sosial keagamaan. Kemajuan sosial keagamaan, penegakan hukum Islam dan toleransi beragama. Kemudian diperkuatnya peran ulama dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu pembinaan akhlak dan moral umat melalui pendidikan dan dakwah. Jadi ini adalah bagaimana kemajuan sosial dan keagamaannya. Kemudian tokoh penting di Daulah Ayyubiyah itu ada beberapa yang sangat berperan penting dalam mengembangkan kemajuan peradaban Islam. Yang pertama adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pemimpin besar yang dikenal dengan keberanian dan keadilannya. Kemudian yang kedua, Al-Qadi Dal Fadil, yaitu jadi ini semua adalah tokoh-tokoh penting pada masa Daulah Ayyubiyah. Beliaulah yang melakukan perjuangan sampai puncak keemasan dalam membangun peradaban Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga itu Imam Nawawi, yaitu ulama besar yang lahir setelah masa Ayyubiyah. Nah, di sini dari rangkuman materi kita Daulah Ayyubiyah, sebelum kita masuk ke penutup, Ustazah akan bagi kalian beberapa kelompok untuk bisa dipresentasikan di depan. Jadi kelompok mana yang akan mempresentasikan, sebentar Ustazah akan tunjuk. Saya akan bagi dulu kelompoknya, kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan. Jadi silahkan dijawab pertanyaan tugas kelompoknya. Kita kerjakan 5 menit, kemudian silahkan dipresentasikan di depan perwakilan setiap kelompok. Oke, silahkan mengerjakan dulu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Yang lain bagaimana?
Belum, oke, silahkan dilanjutkan kembali tugas kelompoknya. Yang selesai silahkan diperbaiki, silahkan dibagi siapa temannya yang akan mempresentasikannya di depan. Berapa orang? Bisa 3, bisa 2 orang yang mempresentasikan. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sudah? Sudah? Ayo. Ayo kelompok yang lain. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, kenapa nomor 4? Ya, nomor 4 silakan dibaca soalnya. Ya, sabar, gantian ya kelompok yang lain. Sebagai seorang pelajar, sikap apa yang dapat kamu ambil dari berdirinya Daulah Ayyubi? Sebagai seorang pelajar, sikap apa yang dapat kamu ambil dari berdirinya Daulah Ayyubiyah? Silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya, kemudian dipresentasikan sebentar. Ayo. Ya, kenapa? Sini dulu. Iya. Silahkan dikerjakan nomor 3 dan 4. Di sini kenapa? Bagaimana interpretasimu dalam menghadapi perbedaan? Bagaimana interpretasimu dalam menghadapi perbedaan? Bagaimana menurut Anda jika ada orang yang saling berbeda pendapat? Apakah setuju atau tidak setuju? Meskipun perbedaan pendapat di Indonesia itu dibenarkan. Karena kita adalah negara demokrasi. Oke, kelompok terakhir bagaimana? Sudah selesai? Hampir selesai, silahkan dipercepat. Ya, ayo. Dipercepat. Ya, betul. Bagaimana, sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, hijrah kelompok 1 silahkan naik ke atas 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, Lili dengan hijrah silahkan. 1. Oke, yang lain silahkan diperhatikan temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Sini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berdiskusikan tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustazah. Jelaskan proses sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, yaitu sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagai Yaumah
Irak, Mekah, Hajaz, dan Yarbat. Bagaimana interpretasimu dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat aktif ini? Tidak setuju, karena kita adalah negara demokrasi yang saling menghargai perbedaan atau pendapat orang lain. 3. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perputaran sejarah muncul dan berakhirnya sebuah daulah atau pemerintahan? Pelajarannya yang dapat saya ambil yaitu kita sebagai generasi muda penerus bangsa adalah baiknya memperkuat dan memperkokoh pendapat kita agar kita bisa berkembang lebih jauh. 4. Sebagai seseorang pelajar, sikap apa yang dapat kamu ambil dari berdirinya Daulah Ayyubiyah? Sikap yang dapat saya ambil dari berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah membangun madrasah untuk menuntut ilmu dan menyebarkan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Sungguh sangat luar biasa hari ini bisa mempresentasikan dari materi kita Ayyubiyah. Ada lagi? Masih ada kelompok lain yang sudah selesai? Kelompok 2 silahkan. Siapa yang mau naik mempresentasikan? Akila sama Hairani silahkan. Situ saja nak. Oke, silahkan teman-teman yang lain perhatikan. Sebentar kita akan mengajukan pertanyaan kepada setiap kelompok. Jadi siapkan pertanyaan tak, nanti ada yang menjawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Jelaskan proses sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Syria sebagai Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Yarbat. 2. Bagaimana interpretasimu dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat aktif ini? Tidak setuju, karena kita negara demokrasi yang menolak perbedaan serta dalam Islam dalam menghadapi perbedaan kita dianjurkan bersabar. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, silahkan diakhiri dulu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu presentasi dari kelompok 2. Kelompok 3 mana? Sudah selesai? Siapa yang bisa tampilkan? Aisyah dengan Fatma silahkan. Ayo yang senyum-senyum. Cepat lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang dikasih Ustazah. 1. Jelaskan proses sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Syria sebagai Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Yarbat. Didirikan oleh Salahuddin Ayyubi. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Silahkan ditutup. Iya, dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, jadi banyak bercandanya untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir silakan dipresentasikan. Ya, sini yang kena. Ya, oke.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Jelaskan proses sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hajar, dan Irak. Dua, bagaimana prestasimu dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini? Tidak setuju, karena kita sebagai negara demokrasi, yang mengikuti pendapat. Tiga, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perputaran sejarah muncul dan berakhirnya sebuah daulah atau pandangan? Pelajaran yang dapat yaitu kita sebagai generasi muda penerus bangsa ada baiknya memperkuatkan dan berkokoh agar kita bisa berkembang lebih jauh. Empat, sebagai seorang pelajar, sikap apa yang dapat kamu ambil dari berdirinya daulah Ayyubiyah? Membangun madrasah. Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ditutup dengan kelompok yang manis. Terima kasih presentasinya untuk hari ini anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan jawab bersama pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kelompok-kelompok kalian. Dari kelompok 1, mana pertanyaan yang paling susah? Ada pertanyaannya? Tidak ada? Bisa dijawab semua? Oke, silahkan dijawab pertanyaan dari temannya tadi, nomor 1. Apa soalnya? Jelaskan proses sejarah berdirinya daulah Ayyubiyah. Jelaskan proses berdirinya daulah Ayyubiyah. Nah, kemudian silahkan dibacakan. Yaitu sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Iran, Mekah, Hajar, dan Diyarbakir. Jadi itu jelaskan proses sejarah berdirinya daulah Ayyubiyah. Seperti penjelasan kami dari awal, penjelasan Ustazah sudah sampaikan kalau proses berdirinya daulah Ayyubiyah pada tahun 1171 itu terbentuk setelah runtuhnya daulah Fatimiyah. Nah, kelompok 2 tadi pertanyaannya apa lagi? Yang kedua, Bagaimana interpretasi dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat? ada yang bisa jawab? Saya silahkan Aisyah. Tidak setuju karena kita sebagai negara demokrasi yang menolak perbedaan menyetujui pendapat. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan sedikit? Ayo, silakan disampaikan pendapatnya. Tidak ada pendapat yang salah dalam belajar, dalam menyampaikan pendapat itu semua benar. Ayo. Tidak setuju karena kita adalah negara demokrasi yang saling menghargai perbedaan atau pendapat. Betul. Kita adalah negara demokrasi yang harusnya menghargai pendapat satu sama lain. Jadi jangan karena kita umat Islam misalnya, yang di sebelah ini umat Kristen, sehingga kita bisa membedakan pendapatnya. Dia berkata ini, kita berkata ini, kita tidak bisa menerimanya, itu tidak boleh. Sebaiknya kita terima apa yang dia katakan, kita cerna, kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya, betul. Kemudian pertanyaan ketiga tadi dari temannya apa lagi? Kelompok 3? Iya, silahkan. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perbicaraan sejarah muncul dan berakhirnya sebuah daulah Ayyubiyah? Silahkan dijawab kelompok 1. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Ada Herani? Yaitu kita sebagai generasi muda penulis bangsa ada baiknya memperkuat dan memperkokoh pendapat kita agar kita bisa berkembang lebih jauh. Betul. Agar kita bisa berkembang lebih jauh,
Makanya kita harus bekerja keras, memperkuat apa yang ada di pikiran kita. Kalau A, B, B, jangan mau lemah, jangan mau ditindas. Oke, pertanyaan terakhir tadi, silahkan kelompok 4 dibacakan dulu soalnya. Nah, sikap apa yang kita bisa ambil dari berdirinya Daulah Ayyubiyah? Ada yang bisa? Kasih teman yang lain. Hijrah, silahkan. Sikap yang dapat saya ambil dari berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah membangun madrasah untuk menuntut ilmu dan menyebarkan agama Islam. Betul sekali. Jadi sikap yang dapat kita ambil dari berdirinya dari Daulah Ayyubiyah, yang pertama, bagaimana sikap perjuangan para tokoh Daulah Ayyubiyah? Apakah beliau semua pantang menyerah? Tidak. Apakah beliau semua malas berjuang? Tidak. Jadi sikap yang harus kita contoh dari berdirinya Daulah Ayyubiyah yaitu sikap semangat, sikap bagaimana perjuangannya melawan Quraisy, melawan penjajah, melawan musuh-musuh dari umat Islam. Nah, itu bagaimana sikap kita. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Untuk hari ini Ustazah rasa kita cukup sekian. Materi kita Daulah Ayyubiyah. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa lebih mendalami apa yang ada dalam materi, apa tujuan pembelajaran kita. Jadi minggu depan kita akan lanjut kembali. Untuk hari ini Daulah Ayyubiyah merupakan tonggak penting. Ini adalah penutup kita. Dipelajari kembali, silahkan dipahami, silahkan dibuka kembali bukunya di rumah. Oke, untuk hari ini Ustazah rasa cukup sekian pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan disiapkan doa pulangnya. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Shadaqallahul adzim. Amin. Amin.